Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan mencoba membahas isi buku yang berjudul Bahagia Dunia Akhirat, yang insya Allah kita akan secara bertahap membahas isi buku ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menamatkan buku ini dalam pembahasan secara video ya. Buku ini terdiri dari 5 bab atau 5 pembahasan. Di awal-awal buku ini membahas tentang bagaimana kiat-kiat dalam berinteraksi. Kemudian pembahasan kedua tentang bagaimana kiat-kiat dalam menjaga hati kita agar selalu tenang dalam segala hal yang terjadi. Apapun yang menimpa kita, kita selalu berusaha tenang. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang berhubungan dengan bagaimana kita mensyukuri rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti apa kiat-kiat dalam berdakwah, dan buku ini diakhiri dengan pembahasan tentang muhasabah diri. Adapun untuk pembahasan yang pertama, sesuai dengan urutan dari isi buku ini, yaitu kiat-kiat dalam berinteraksi, dan kita hari ini akan mencoba membahas tentang apa keutamaan dalam menjaga lisan kita, karena kita adalah makhluk sosial dan tentunya tidak akan lepas dari interaksi dengan orang lain. Karena itu kita akan berusaha bagaimana caranya untuk menjaga lisan kita. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau saya coba renungkan dan baca hadis ini, dan jikalau kita bersama-sama mengamalkan hadis yang sangat sederhana ini, meskipun sederhana hadisnya tapi dampaknya luar biasa, maka saya rasa jikalau kita mengamalkan hadis ini, insya Allah setiap ketenangan, keteduhan itu akan kita dapatkan. Tidak ada yang namanya perselisihan, tidak ada yang namanya perpecahan, kemarahan, atau mungkin peperangan. Tidak ada jikalau kita hanya mengamalkan satu hadis ini. Masya Allah, ini hadis yang sangat luar biasa, dan coba kita berusaha untuk merenungkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik itu adalah seorang muslim di mana orang lain itu selamat dari kejahatan lisannya dan selamat dari kejahatan tangannya. Coba kita renungi hadis ini. Ini sangat luar biasa hadis ini, dan jikalau kita istiqomah mengamalkan hadis ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian yang sangat luar biasa. Selamat dari lisan dan tangannya. Lisan adalah perkara yang sangat sederhana, tanpa tulang, tapi efeknya bisa jadi akan menimbulkan kemudaratan yang sangat luar biasa jikalau kita tidak terampil dalam menjaga lisan kita. Karena itu kita harus memikirkan baik-baik sebelum berucap kepada orang lain. Apakah yang saya ucapkan ini dampaknya akan membawa kebaikan, atau barangkali yang saya sampaikan dan katakan ini dampaknya malah akan menimbulkan perpecahan atau menyakiti orang lain. Nah, jadi kita berupaya dalam menjaga lisan kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang percaya kepada hari akhir,
falyaqul khairan, maka dia hanya akan berbicara yang baik-baik saja. Bicaranya apa? Dakwah, nasihat, hal yang baik-baik gitu. Bahkan tidak mau dia berbicara tanpa kendali. Falyaqul khairan, bicara yang baik-baik saja. Jikalau nggak bisa, auliyasmut, diam. Dengan diam, maka kita akan terjaga, kita akan selamat dari mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Jadi kita berupaya dalam menjaga lisan kita. Ketika kita menjaga lisan kita, maka insya Allah hati kita akan damai, hati kita akan tenang, pikiran kita cemerlang, pandangan kita baik-baik, ya. Tubuh kita barangkali terbebas dari harta yang haram, bahkan lisan kita senantiasa mengeluarkan kata-kata hikmah. Jadi kita berupaya menjaga lisan kita. Kemudian selamat dari kejahatan tangannya. Bahasa sederhananya adalah kita berupaya jangan sampai mencari musuh di akhirat. Itu sederhananya seperti itu. Jangan tambah musuh atau cari musuh di akhirat. Kenapa? Karena dalam interaksi, barangkali ya dalam interaksi, ketika kita berbuat dosa, maka Allah akan memaafkan kita. Tapi ada dosa kepada orang-orang atau mungkin pihak-pihak lain, manusia-manusia yang lain yang harus kita minta maaf terlebih dahulu. Jangan sampai ini menjadi beban di akhirat nanti. Jadi ini merupakan sebuah efek cegah yang luar biasa agar kita senantiasa menjaga lisan kita dan senantiasa menjaga perbuatan kita dari menyakiti orang lain. Sedikit dosa saja itu akan berefek di akhirat nanti. Coba kita bayangkan dari hadis Rasulullah yang memang ketika beliau lewat di sebuah kuburan dan beliau mengatakan bahwa orang yang menghuni kuburan ini disiksa. Kenapa disiksa? Karena tidak suci atau mungkin tidak bersih dari bekas buang air kecil. Bayangkan, coba kita renungkan, hal yang mungkin kita anggap sepele saja itu ada balasannya. Apalagi hal-hal yang jikalau kita mengumpat orang, mencaci orang, yang mungkin kita nggak sengaja, barangkali kita yang ngerokok sembarangan, barangkali asapnya kena orang, yang barangkali kita nggak sengaja menginjak sendal orang dan sebagainya. Ini kita sungguh sangat berhati-hati dalam interaksi ini. Jangan sampai ada perkataan kita atau mungkin perbuatan kita yang memang bisa menyakiti orang lain. Dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat ke-11, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun. Janganlah kita mencela orang lain. Jadi kita tahan lisan kita, hanya senantiasa berkata yang baik-baik saja. Cukup yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, diam. Kemudian memang ada perpaduan antara menjaga lisan dengan menjaga telinga kita. Telinga kita juga harus dijaga. Hal yang paling berbahaya adalah jikalau kita sangat senang sekali, demen sekali mendengar aib orang. Ketika kita mendengar aib orang dan suka dengan hal itu, maka itu akan mengkotori hati kita. Jadi telinga juga kita berupaya untuk menjaga. Setidaknya kita berusaha menjadi pribadi yang ketika ada orang lain berinteraksi dengan kita, kita membuat orang lain tersebut nyaman dengan kita. Bayangkan jika kita berinteraksi kemudian kita hanya mencela orang, mengumpat orang. Kalaupun nggak mengumpat orang, barangkali kita akan berbicara tentang kehebatan diri kita, membangga-banggakan diri kita, maka orang tersebut akan merasa tidak nyaman. Kita berupaya, saya pun juga berupaya untuk menjaga lisan dan perbuatan. Jikalau ada hal yang memang
menyakiti orang lain, tidak ada salahnya kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Mumpung masih ada kesempatan sebelum nanti itu akan diadu di akhirat nanti, dimana yang namanya uang, emas itu tidak lagi berharga. Jadi jangan cari musuh di akhirat, dan kita berupaya menjaga diri kita, menjaga lisan kita. Apalagi sekarang kita berada di zaman di mana teknologi semakin canggih. Terkadang kita tidak berbicara secara lisan, tapi kita bisa berbicara lewat postingan-postingan kita. Orang yang tidak bisa menjaga diri adalah orang yang selalu memposting segala sesuatu tanpa kendali. Apapun dia posting. Bahkan bisa jadi lewat postingan dia itu bisa menyakiti orang lain. Jadi teman-teman sekalian, selain menjaga lisan kita, kita juga harus memikirkan postingan-postingan kita. Karena saat ini bisa jadi ada pribadi yang dia pandai menjaga lisan, tapi kurang pandai menjaga postingan. Jadi kita pikirkan terlebih dahulu, apakah postingan saya ini bermanfaat untuk orang lain atau tidak? Atau barangkali postingan saya ini justru akan menyakiti orang lain. Nah, jikalau postingan ini menyakiti orang lain, kita tahan dulu. Hanya posting yang baik-baik saja. Karena teknologi semakin canggih dan kita bisa berbicara apa saja meskipun tanpa lisan kita. Tapi lewat jempol saja sudah bisa berbicara. Karena itu, ya kita berupaya menjadikan media sosial menjadi lahan dakwah. Daripada kita memposting yang tidak baik, lebih baik kita share kebaikan. Kalau ada video-video dakwah, kata-kata nasihat, ya kita share. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Saya ulang kembali dalil-dalil yang memang dibahas dalam buku ini di bagian pertama dalam kiat menjaga lisan. Yang pertama adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang terbaik adalah muslim di mana orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan." Berkata yang baik-baik saja. Kalau nggak bisa, auliyasmut, diam. Perpaduan menjaga lisan, menjaga perbuatan juga dipadukan dengan menjaga telinga kita. Jangan sampai kita senang sekali mendengar aib-aib orang. Bahkan jikalau ada orang yang berbicara buruk tentang kita, ya kita jangan dengar. Jangan dengar. Kenapa? Untuk menjaga kebersihan hati kita. Jikalau kita mendengar hal-hal yang buruk dan kita percaya, maka hati kita akan kotor. Dan kita ketika bertemu dengan orang yang mencela kita, barangkali suasananya akan berbeda dengan kita ketika kita nggak tahu, hati kita bersih dan kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi jaga lisan, jaga telinga, dan kita berupaya tidak mencela orang lain. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Jikalau ada hal yang baik-baik, itu mutlak berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan, itu mutlak berasal dari saya selaku hambanya yang lemah. Insya Allah kita akan bahas bertahap buku ini, dan kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.